em, kalau mau ikut Isbanban berarti harus siap untuk punya keluarga baru, dan dari situlah kayaknya kita masih bisa bertahan walaupun dengan banyak tantangan ya Om ya, selama 8 tahun. Saya selalu bilang bahwa lurusin dulu niatnya sebelum gabung ke organisasi relawan. Lurusin niatnya bahwa di sini teman-teman akan kumpul sama orang-orang yang mau berbagi juga. Kami bilang bahwa Isbanban nggak akan pernah bertahan lama kalau kita hanya mendidik para volunteer, tapi Isbanban akan terus dibersamai kebaikan kalau kita punya leader-leader baru yang mau melanjutkan kebaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng morning, Sobat PM. Di dunia anak muda, khususnya di dunia kerelawanan, siapa yang tidak kenal dengan sosok Panji Ajis Pratama? Dia adalah founder dari Isbanban Foundation, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Langsung saja kita sapa. Apa kabar, Panji? Alhamdulillah baik Om. Sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan apa sekarang? Sekarang lagi sibuk, nggak sibuk sih Om. Kegiatan aktivitas seperti biasa, Senin Jumat kerja, Sabtu Minggu sama teman-teman Isbanban Foundation. Gitu. Langsung aja ya. Panji, Isbanban ini kan sudah menginjak tahun ke-8. Ya. Padahal kita tahu kalau Isbanban ini organisasi non-profit. Ya. Artinya memang yang terlibat di sana adalah anak-anak muda sebagai relawan, Ya. dan bergerak di bidang membuka akses pendidikan di pelosok-pelosok desa yang cukup berat lah gitu. Kok bisa sih bertahan sampai 8 tahun kira-kira? Apa nih yang sudah dilakukan oleh Isbanban? Iya, kita 8 tahun juga nggak pernah nyangka sih Om ada di titik ini, dan harapannya memang inginnya ke depan terus sampai panjang gitu ya. Apa sih yang ngebuat kita masih bertahan di 8 tahun? Satu hal karena kita sama-sama menginginkan satu organisasi yang basisnya memang punya basis kekeluargaan. Dimana isinya relawan-relawan ini tuh kita anggap sebagai keluarga baru kita, keluarga kedua kita, bahkan menjadi rumah kedua bagi mereka untuk pulang gitu. Jadi ada beberapa hal yang ngebuat kita tuh kayak kalau mau ikut Isbanban berarti harus siap untuk punya keluarga baru, dan dari situlah kayaknya kita masih bisa bertahan walaupun dengan banyak tantangan ya Om ya, selama 8 tahun. Kan mohon maaf nih, sebagian dari anak muda kita juga sekarang trennya ada yang pragmatis juga. Artinya mereka yang ikut organisasi dunia kerelawanan dan lain-lain itu juga sudah terbiasa dengan misalnya kegiatan yang harus didanai oleh pemerintah misalnya, terbiasa dengan proposal dan lain-lain gitu. Nah, untuk meyakinkan mereka supaya dia bisa bekerja sebagai pure relawan itu seperti apa? Ini agak cukup challenging juga ya, karena kita pernah juga ya di satu daerah lagi rekrutmen volunteer gitu ya, relawan Isbanban. Karena ngerasa relawan di daerah itu tuh cukup rendah daya pendaftarannya gitu ya. Akhirnya ada satu pertanyaan sebelum saya tutup tuh, ada pertanyaan, Kak Panji ini apakah didanai sama pemerintah? Gitu. Lalu nanti gimana Kak Panji, kita berangkat ke desanya akan didanai nggak? Uang bensin dari mana? Terus nanti pengajaran kita harus patungan atau enggak? Saya bilang wow, belum mulai kita udah banyak pertanyaan gitu. Nah, ngadepin yang pragmatis kayak gitu sebenarnya saya selalu bilang sama teman-teman yang mau jadi relawan Isbanban, datang ke sini tuh dengan hati gitu, dengan hati yang benar-benar terbuka. Artinya tempat ini tempat di mana teman-teman bisa berbagi. Kita nggak bisa menjanjikan apapun, bahkan kita bilang biasanya sih teman-teman lain itu kalau bensin sendiri sih gitu. Ngajar ya ngajar juga, terus bahkan suka patungan untuk beli pensil buat anak-anak gitu misalnya. Saya selalu bilang pahitnya di awal. Walaupun pada akhirnya kita juga mengusahakan yang terbaik buat teman-teman relawan supaya punya untuk alat tulis buat anak-anak pasti ada gitu. Saya selalu bilang bahwa lurusin dulu niatnya sebelum gabung ke organisasi relawan. Lurusin niatnya bahwa di sini teman-teman akan kumpul sama orang-orang yang mau berbagi juga. Kalau itu udah lurus, ayo gabung, kita bakalan terbuka buat mereka. Betul, bahkan malah yang daftar banyak juga ininya ya, tujuan masing-masing ya. Ada yang memang pengen jadi relawan, ada yang memang judulnya jadi relawan tapi sebetulnya misalnya dia pengen
jadi katakanlah pengen dapat beasiswa atau pengen seperti Panji bisa ke Amerika misalnya, atau pengen jadi founder dan lain-lain gitu. Itu bagaimana menyikapinya? Apa di seleksi di awal sudah Panji katakanlah reject atau dibina sambil jalan seperti apa? Di awal tuh kita, karena kita ngerasa organisasi tahun 2013 kan kita bangun nih Om. Di awal-awal kita nggak ada namanya seleksi. Udah aja yang mau masuk gabung silakan. Seiring berjalan waktu di tahun kelima kita ngerasa kok banyak ya teman-teman yang gabung tuh niatannya agak beda-beda nih. Ada yang ingin juga eksis, misalnya pengen ada di panggung, di publik, atau mungkin hanya ingin menghiasi feed Instagramnya supaya keren setiap hari Minggu ngajar gitu ya sama anak-anak. Atau bahkan yang pernah kita dengar adalah ya ini salah satu cara mereka untuk dapetin beasiswa luar negeri misalnya, karena ada pengalaman volunteering. Nah kok makin kesini kita ngelihat sama tim Isbanban makin macam-macam ya tujuan mereka, padahal harapan kita adalah mereka gabung untuk berbagi, pure berbagi. Jadi tahun kelima kita mulai ngadain seleksi Om Irfan. Jadi kita ngadain seleksi, yang daftar tuh bisa waktu itu terbanyak itu hampir 500 pendaftar, tapi kita ingin yang daftar ini benar-benar punya niat yang lurus, dan kita coba pakai case study juga. Kita kasih tahu ada kasus-kasus study, misalnya gimana cara kamu ngajar kalau nggak punya uang terus harus ngajar, kalau kamu caranya gimana gitu. Nah jawaban-jawaban itulah yang ngebuat kita makin yakin, oh ya dia beneran emang tulus mau ngajar. So akhirnya dari 500 kita biasanya cuma terima sekitar 100 atau 120-an, hampir 400 yang kita nggak bisa terima karena itu. Nah Sobat BM, tadi sudah mendengar penjelasan dari Kak Panji. Jadi kalau mau berbuat baik itu ya harus diluruskan dulu niatnya. Isbanban relawannya memang dari awal sudah dididik seperti itu ya. Artinya bagaimana mereka kemudian berbuat baik dengan tanpa mengharapkan sesuatu. Bahkan diajarkan mandiri dari awal. Seperti kaos yang saya pakai nih. Ini kaos yang dijual oleh Isbanban, di mana profitnya adalah salah satu untuk mensubsidi kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Isbanban. Oke Panji, sekarang yang paling baru ada program apa lagi nih di Isbanban? Kita program tuh ada yang paling baru ya. Kita lagi coba bikin campaign untuk beasiswa. Jadi kita lagi mau kasih bantuan. Kita lagi ngegalang dana untuk ngebantu adik-adik kita yang punya mimpi, yang punya semangat belajar yang tinggi, tapi terkendala dalam hal ekonomi Om di Banten. Jadi manapun adik-adik berada, yang penting asal dari Banten, kita pengen support mereka untuk bisa lanjut sampai kuliah. Nah, jadi kita lagi coba galang dana. Kita galang dana lewat kitabisa.com. Dan biasanya crowdfunding kayak gini nih ngebuat orang-orang siapapun itu bisa donasi atau bisa bantu dari mulai Rp10.000 untuk bantu beasiswa anak-anak. Tahun 2019 lalu kita alhamdulillah dapat juga crowdfunding dan bisa beasiswain 45 anak untuk sampai kuliah, dan sekarang udah ada beberapa yang udah masuk kampus juga. Di mana aja tuh? Ada beberapa. Kemarin saya baru dapat kabar tuh, bahagia banget, ada yang masuk IPB, Institut Pertanian Bogor, ada yang masuk Universitas Diponegoro di Semarang. Yang paling dekat mungkin Untirta Serang. Ini udah hampir 4-5 orang udah masuk sana. Dan beberapa juga ada yang masuk universitas swasta. Tapi semua beasiswa sih. Itu beasiswanya dari SMA ya? Jadi SMA. Kita beasiswa dari SMA kelas 2 sampai kelas 3. Kelas 3-nya kita khususin buat nge-mentoring adik-adik supaya lebih siap menghadapi dunia kampus dan juga SBMPTN. Oke. Gitu. Ya. Sobat BM, nanti yang mau bantu Isbanban, donasinya berapa aja bisa diintip di kitabisa.com. Nanti cari aja Isbanban ada program apa, bisa bantu di situ. Ya. Selain itu, kolaborasi apa aja lagi yang dilakukan oleh Isbanban? Ya, kita kolaborasi, kita percaya banget nih Om Irfan bahwa kayaknya bertahannya kita sampai hari ini tuh tidak terlepas dari banyak bantuan dan support dari banyak pihak. Kita selalu percaya sama satu hal, namanya mungkin sekarang lagi dibilang pentahelix model. Jadi kita kita tuh hidup kan berdampingan. Dan kita secara pekerjaan, karir juga macam-macam orang yang bekerja. Ada yang orang media, ada orang pemerintahan, ada orang korporasi gitu. Isbanban melihat dari sisi organisasi non-profit, kita organisasi anak muda yang sepertinya bisa nih melakukan kolaborasi-kolaborasi hebat dengan mereka. Makanya 2019 kita kerjasama dengan Gojek dalam hal galang dana campaign beasiswa.
2020 kemarin sama Ninja Express, mereka ngasih bantuan donasi CSR untuk pengembangan taman baca. Itu dari sisi korporasi, tapi kalau dari sisi pemerintah kita kerjasama sama Basnas. Nah mungkin lembaga pemerintahan ya, secara Basnas ini zakat pendidikan, jadi kita sekarang kerjasama dengan Basnas dalam hal zakat pendidikan, ngegalang dana zakat itu untuk beasiswa anak-anak. Terakhir itu yang paling baru mungkin kita kerjasama dengan corporate Men's Republic, jadi kayak ngebagiin sepatu buat adik-adik binaan kita yang ada di Banten. Iya, Dan iya. itu free Udah buat jalan mereka. tuh ya? Udah jalan. Keren. Kolaborasi itu bikin kita kerja lebih cepat dibandingkan kita jalan sendiri ya, Iya, begitu ya. bener Om. Selain beasiswa, kan ada beasiswa, ada taman baca. Ya, ada ada lagi? satu lagi yang terakhir adalah ini program kita baru 2 tahun jalan ya. Namanya Isbaman Leadership Academy. Oke. Nah, Isbaman Leadership Academy ini kita ngerasa bahwa di umur yang ke-8 tahun Isbanban, kok dari tahun pertama sampai tahun ke-6 kita selalu mendidik volunteer sebagai volunteer atau sebagai relawan. Jadi jiwa mereka benar relawan, tapi ketika mereka ditunjuk atau ayo siapa yang mau memimpin project ini, masih banyak yang belum berani nih, enggak kak, malu segala macam. Nah, dari situ kita ngelihat bahwa oh berarti jangan hanya menyiapkan jadi volunteer yang oke, yang baik, tapi juga harus menyiapkan jadi leader yang juga siap untuk memimpin organisasi non-profit Isbanban ini. Karena Panji percaya kalau kebaikan itu emang harus ditemani atau bahkan dibersamai dengan leader-leader yang juga punya kapasitas di sana. Dan kita percaya volunteer-volunteer kita itu bisa menjadi leader di areanya masing-masing, yaitu di Isbanban Foundation. Gitu. Jadi itu fokusnya ke pelatihan sih Om, pelatihan kepemimpinan. Ini yang luar biasa Sobat BM, karena selain jadi relawan, ternyata punya kesempatan juga dididik menjadi seorang leader ya. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa untuk scale up, baik itu perusahaan maupun organisasi, ternyata hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah bagaimana mempersiapkan SDM-nya terlebih dahulu, sehingga tidak ada jurang pada saat scale up dilakukan, begitu ya, Panji ya. Baik, sekarang program e-leader Iya, ya, Isbanban Leadership. sudah sampai mana nih? Sekarang sudah selesai kita per tahun tuh kita bilang wave. Jadi kemarin baru beres yang wave 2 tahun 2020. 2021 insya Allah semoga akhir tahun kalau tidak ada halangan wave 3. Jadi satu wave itu berkisar 4 bulan program kepemimpinan. Jadi dalam 4 bulan itu kita menyeleksi relawan-relawan internalnya Isbanban. Kita seleksi lagi tuh yang siap dan mampu untuk jadi leader ke depan di Isbanban. Kita seleksi lagi jadi sekitar 20-30 orang. Mereka yang dibimbing secara intensif selama 4 bulan. Kita siapkan mentor-mentor terbaik. Nah, waktu itu juga terima kasih Om Irfan udah jadi mentor kita di IELTS Wave 2 dan Wave 3. Semoga nanti kita bisa melahirkan lagi leader baru. Hasilnya beberapa teman-teman jadi lebih mampu Om, dan lebih pede untuk mimpin. Kami bilang bahwa Isbanban nggak akan pernah bertahan lama kalau kita hanya mendidik para volunteer. Tapi Isbanban akan terus dibersamai kebaikan kalau kita punya leader-leader baru yang mau melanjutkan kebaikan ini. Ya, gitu Om. Regenerasinya harus terus Ya, regenerasi jalan. Jadi penting banget. Siapapun nanti pemimpinnya, Isbanbannya bisa terus Betul. jalan. Yang paling penting Isbanbannya harus tetap ada. Oke. Baik, Panji, tadi sudah diceritakan soal leadership. Ya. Kelihatannya sudah mulai ada dampaknya ya, Ya. karena saya lihat di Isbanban sekarang regenerasi berjalan cukup baik gitu. Alhamdulillah. Saya melihat yang terbaru kan sekarang managing direkturnya baru tuh ya, Sudah, siapa betul. namanya? Sofan Amiruddin. Sofan, ya. Coba bisa ceritain nggak? Jadi per 2020 ini, tepatnya bulan Januari, kita sudah memilih, menyepakati bahkan bermusyawarah dengan tim di Isbanban Foundation internal. Managing Director bukan lagi saya Om, sebagai MD, tapi sudah beralih ke Sofan Amiruddin. Jadi Sofan ini adalah adik kita sebenarnya, relawan Isbanban juga yang gabung sekitar tahun, saya agak lupa, tapi sekitar 2016 gabung, jadi sudah 4 tahun jalan. Awalnya Sofan ini jadi volunteer, pengajar gitu ya. Memang niatan awalnya yang saya lihat dan teman-teman lihat adalah Sofan pure pengen ngajar, pure pengen memberikan kontribusi baiknya buat adik-adik. Dia suka sama anak-anak, dia pengen ngajar. Dari situ akhirnya kita percaya lagi tuh jadi program manager. Dari situ kita sebelumnya project officer dulu. Jadi megang jadi Isbanban itu kan ada 8 wilayah. Sofan waktu itu dipercaya di project officer di Tangerang Selatan. Setelah Sofan pegang, kita melihat banyak
banyak nih Om, banyak kemajuan di Tangerang Selatan. Ada programnya jalan, volunteernya aktif. Dari situ kita percaya lagi jadi program manager, megang 8 wilayah di Isbanban. Program manager jalan, kita lihat juga banyak progres yang dia lakukan. Kita ngelihat bahwa oh inilah saatnya Isbanban harus dipegang oleh orang lain yang memang di dalam satu keluarga Isbanban. Dia sudah tahu Isbanban dari awal dan dia sudah tahu dari akar rumputnya. Karena Sofan ini orang-orang grassroots, dia yang tahu ketika ngadepin anak seperti apa. Sampai ketika ditarik di manajemen Isbanban, dia harus paham, dia sangat paham untuk bagaimana meliding seseorang. Jadi alhamdulillah kita bisa tetapkan jadi managing director kemarin. Ini menarik karena di beberapa organisasi, di beberapa komunitas itu kayak semacam ada leader sentris gitu ya. Maksudnya orang yang di atasnya itu aja gitu. Dan ya nggak mau nurunin, nggak mau diturunin juga gitu. Perlu keberanian untuk mendelegasikan satu tanggung jawab kepada orang lain atau pada adik kita gitu ya. Yang mungkin juga kita perlu tahu nih dari Panji, kira-kira sampai apa yang menjadi pertimbangan bahwa Panji kemudian oke lah saya mau delegasiin ke orang lain gitu. Itu kan sesuatu tanggung jawab yang kalau salah orang bisa acak-acakan tuh misalnya gitu. Jadi apa aja sih sebelum mendelegasi itu yang dilakukan oleh Panji? Oke. Sebenarnya alasan terbesar kita akhirnya harus ada regenerasi adalah karena kita pengen beri dampak yang lebih panjang. Panji nggak selalu selamanya akan ada di dunia, maksudnya di Isbanban gitu. Kita nggak pernah tahu umur kita kapan dan kita juga nggak pernah tahu kita akan melakukan apa ke depan. Tapi yang paling diharapkan sama kami semua adalah doa panjang umurnya Isbanban itu. Nah, dengan panjang umur Isbanban berarti kita harus menyiapkan orang-orang yang juga siap untuk memanjangkan umurnya Isbanban. Kalau terus founder centric, kalau terus leader yang kayak saya nggak mau diturunin nih, kayaknya masih seru di Isbanban. Itu mungkin udah zaman kuno banget ya. Saya ngerasa bahwa makin kesini organisasi non-profit tuh harus diisi dan dipenuhi, disesakkan kita bilang tuh disesakkan oleh anak-anak muda yang siap untuk jadi leader. Teman-teman pun udah hari ini teman-teman kalau ditanya juga di Isbanban, siapapun nanti managing directornya mungkin siapa lagi nanti harus siap gitu. Karena itulah cara satu-satunya untuk kita lebih panjang umur, lebih panjang kebaikan, dan kita akhirnya bisa beri dampak seperti di kaos yang Om Irfan pakai gitu. Anak muda atau para komunitas yang ada di Banten, dengerin ya, yang tua-tua turun. Cepet turun, kasih tanggung jawab pada yang muda. Udah waktunya yang muda dipercaya dan bergerak. Gitu ya. Betul. Terakhir, harapan kepada Isbanban dari Panji ke depan. Yang tadi kita omongin Isbanban, harapan besarnya sih kalau anak muda lain bilang tuh jadi sustainability organization. Pengennya sih panjang umur Om. Memanjangkan umur tuh kan perlu orang-orang yang mau membersamai terus. Kayak tahun ini kita punya tagline membersamai kebaikan. Di waktu, di tempat, dan di kondisi yang tidak banyak memungkinkan kita untuk banyak bergerak seperti pandemi ini, kita bersikeras sekali untuk bisa tetap memberikan dampak buat orang lain dengan cara apapun itu, walaupun banyak keterbatasan. Harapan utamanya adalah dengan kondisi apapun, semoga Isbanban tetap bisa beradaptasi dan bisa memberikan dampak yang lebih baik buat anak-anak yang lebih banyak lagi di pelosok daerah Banten. Amin. Gitu Om. Luar biasa. Baiklah, Sobat BM, untuk mencapai usia yang panjang umur tadi, rupanya kita perlu visi yang kuat, visi yang jelas, sehingga semua anggota organisasi tahu tujuannya mau arah kemana. Demikian bincang-bincang yang sangat menarik dari kami di CEO Muda. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.